Halo, saya Yukida. Pada video kali ini kita berbicara tentang salah jurusan. Sepertinya sering dijumpai ketika mahasiswa baru atau anak sekolah SMA yang baru memasuki jenjang perkuliahan, dia merasa salah jurusan itu, merasa bahwa ini bukan jurusannya, dia salah ambil keputusan sehingga tidak belajar dengan benar karena tidak betah, sehingga memperbanyak alasan untuk tidak menyelesaikan studinya, dan kemudian pada akhirnya orang tuanya yang menanggung beban itu. Oke, jadi kenapa sih gitu? Kita atau ada seseorang yang merasa salah jurusan gitu. Sebetulnya itu hal yang wajar, hal yang umum terjadi mungkin pada banyak orang kali. Dia merasa ketika setelah melaksanakan setengah studi itu, setahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin dia merasa ini sepertinya bukan jurusan yang benar, sesuai minat dan passionnya gitu. Tapi kenapa lantas Anda memilih jurusan itu gitu kan? Sebetulnya teman-teman, ini hampir bahkan di setiap angkatan saya pun saya sering menemukan bahwa saya jurusan, harusnya saya nggak ngambil jurusan ini, harusnya ngambil jurusan yang sedikit hitungannya, seperti itu. Padahal setiap jurusan itu memiliki tingkat kesulitannya masing-masing, memiliki bebannya masing-masing, percayalah gitu. Contoh sederhana, ketika kita melihat suatu hal, selalu kita menganggap ini kayaknya enak gitu, jadi si A, atau kayaknya enak ya melakukan ini gitu, mudah, gampang dilakukan gitu. Atau melihat kayaknya enak ya nikah, katanya gitu. Padahal setelah dijalani kan selalu ada aja gitu ya, walaupun enak tapi tetap selalu ada aja gitu kan, cobaannya, ada aja rintangannya gitu. Mungkin yang pacaran, enak ya punya pacar, setiap hari ada yang ngingetin, ada ini gitu kan, seperti itu. Tapi kan pada proses penjalan itu intinya kembali lagi pada komitmen gitu, pada komitmen untuk dijalani, seperti itu. Dan kemudian kenapa kita kadang merasa ini salah jurusan, kita salah mengambil jurusan gitu kan? Sebetulnya itu hal yang wajar, karena sebelumnya teman-teman tidak merasakan gitu, belum merasakan contoh jurusan komunikasi secara penuh gitu. Mungkin di awal berpikir enak juga ya ambil jurusan komunikasi, nggak banyak hitungannya, seperti itu. Namun ketika setelah dijalani dan dicoba, ternyata bukan suatu hal yang cukup mudah juga untuk dilewati, seperti itu. Karena setelah dijalani, kita akan menjumpai beragam tugas-tugas, kita akan menjumpai beragam beban-beban yang harus diselesaikan dalam studi itu. Dan itu hal yang wajar, karena pada dasarnya kalau kita memilih jurusan apapun gitu, semuanya pasti di pertengahan kita akan merasa saya salah jurusan. Nah, salah jurusan itu, jadi ketika kita merasa salah jurusan, perlu diingat, ketika kita berpikir untuk pindah jurusan, ketika kita berpikir untuk tidak menyelesaikan studi, perlu diingat bahwa ada orang tua kita di rumah yang sedang menunggu gitu. Mereka rela berkorban, mereka rela menyisihkan uangnya untuk membiayai Anda ini yang sedang melanjutkan pendidikan di jenjang kuliah. Makanya ketika sudah berkomitmen, Pak, bahwa saya akan mengambil jurusan komunikasi, contohnya seperti itu, bahwa saya akan mengambil jurusan akuntansi atau manajemen atau teknik sipil, seperti itu. Dan ketika di pertengahan jalan teman-teman menemukan hambatan, cobaan, nah itu jangan lari dari masalah, tapi dihadapi, seperti itu. Karena semua jurusan pun sama, ketika di awal-awal mulai terasa nikmat, terasa mudah. Kemudian setelah masuk pertengahan semester 2, semester 3, semester 4, barulah terasa bebannya, seperti itu. Jadi ketika kita merasa
lelah, ketika kita merasa wah ini saya tersesat di sini seperti itu jalan keluarnya bukan dengan kita pindah jurusan, tapi jalan keluarnya ya dengan dihadapi dan sabar aja dihadapi gitu. Ketika UAS ya dihadapi, belajar semaksimal mungkin. Meskipun ibaratnya kita sampai berdarah-darah gitu untuk menyelesaikan studi itu, tapi kembali lagi khususnya laki-laki yang dinilai itu komitmennya gitu, yang dinilai itu ucapannya. Maka dari itu ketika menghadapi suatu hal, tolong diselesaikan dengan tuntas. Ketika Anda sudah mengambil suatu jurusan, ketika Anda telah memilih, dan Anda pastinya kan melihat itu, oh ya prospeknya seperti ini, tapi tidak mengetahui betul gitu, belum tahu semuanya gitu, proses dalamnya seperti apa, seperti itu. Jadi tolong komitmennya ketika mengambil jurusan apapun harap diselesaikan, karena jangan sampai kita memubazirkan uang gitu, udah uang keluar gitu untuk biaya pendidikan, tapi kita menyerah begitu saja di pertengahan jalan gitu. Nah itu nanti membentuk kebiasaan ketika telah mengambil suatu hal, memutuskan sesuatu, tapi kita tidak membiasakan untuk berkomitmen. Maka dari itu ketika kita di jenjang kuliah kita merasa salah jurusan, dihadapi saja seperti itu. Misalkan contohnya Anda mengambil jurusan manajemen, nah, setelah di pertengahan semester merasa wah passion saya ini bukan di manajemen ini gitu, karena mungkin ternyata masih banyak hitungannya. Passion saya misalkan ada di seni atau di desain. Oke, betul. Tapi tolong tetap selesaikan studi manajemennya, karena mimpi Anda dan hobi Anda itu tidak akan kemana-mana gitu, akan tetap di situ. Misalkan cita-citanya ingin menjadi desainer gitu, atau cita-citanya ingin menjadi content creator, atau menjadi apapun lah dalam bidang seni, tetap bisa diarahkan. Anda tetap bisa menyelesaikan studi pada jurusan manajemen, namun Anda bisa mengikuti UKM atau mengikuti event-event di kampus untuk mengasah gitu, untuk ya saling berbagi gitu tentang bagaimana perkembangannya, bagaimana kemajuannya sektor hobi Anda ini gitu ke depannya, seperti itu. Karena tidak sedikit teman-teman saya, mereka memiliki bidang pekerjaan yang tidak relate, yang tidak sesuai dengan jurusannya. Salah satunya diantaranya karena mereka memiliki hobi gitu. Misalkan ada beberapa teman yang dia semenjak kuliah itu udah mulai freelance gitu, dia tetap mengerjakan proyek-proyek desain gitu, ya kecil-kecilan, tapi dengan seiringnya waktu gitu kan, kemampuan dia terus terasa dan peluang-peluang pun berdatangan gitu. Jadi pada akhirnya dia setelah lulus kuliah dengan gelar manajemen, namun bidang pekerjaannya menjadi content creator, menjadi desainer, menjadi penanggung jawab desain, seperti itu. Dan ilmu yang Anda dapatkan pun di bidang manajemen itu menjadi nilai tambah plus. Ketika Anda menguasai desain, Anda bisa lebih baik mengaplikasikan desain yang Anda punya. Anda punya workflow pekerjaan gitu. Kemudian disusun bagaimana nih cara memanage dengan klien, bagaimana cara dealing dengan klien, bagaimana cara membuat kontrak dengan klien. Jadi mempunyai nilai tambah seperti itu. Nah, kemudian bisa saja Anda memiliki hobi lain gitu, misalkan hobinya bermain musik gitu, namun ambil jurusannya akuntansi seperti itu. Ya tidak apa-apa gitu, tetap dijalani, tetap berkomitmen pada bidang yang sudah Anda ambil gitu. Karena mungkin ada harapan dan cita-cita orang tua di situ, maka diselesaikanlah di situ. Namun dengan mengambil jurusan tersebut bukan berarti Anda mengubur dalam hobi Anda. Silahkan tetap dijalankan, mengikuti komunitas, mengikuti UKM, dan pada akhirnya diri Anda sendiri yang akan menentukan akan bekerja di bidang apa setelah lulus, akan bergelut di bidang mana setelah lulus gitu. Karena tidak menutup kemungkinan ketika Anda pandai bermain musik, namun dengan gelar sarjana akuntansi tetap bisa menjadi musisi, seperti itu.
musisi yang pandai hitung-hitungan keuangan, kan hebat, ada nilai tambahnya. Sekali lagi karena banyak ini terjadi pada teman-teman saya, setelah lulus mereka tidak bekerja sesuai bidangnya tapi sesuai hobinya gitu. Jadi jangan berkecil hati untuk teman-teman yang saat ini merasa kuliah ini adalah titipan keinginan orang tuanya gitu. Seperti itu. Karena mungkin kita tidak tahu saat itu kita masih anak SMA, anak remaja yang belum bisa membaca prospek apa ke depannya yang dibutuhkan di bidang dunia kerja ini gitu. Sementara orang tua kita yang lebih tahu dahulu gitu seperti apa prospeknya, bagaimana gitu. Makanya ketika telah diarahkan, silahkan diambil, dilakukan dengan sungguh-sungguh. Bila pun kalian mempunyai hobi, tetap menjalankan hobinya, tidak apa-apa. Di kampus banyak hobi-hobi yang bisa mendukung kalian. Jika kalian suka olahraga, kalian bisa gabung gitu, bisa mengikuti beragam kejuaraan gitu di kampus, antar fakultas, antar jurusan, sampai antar universitas, tetap bisa dilakukan. Yang penting tadi Anda bisa komitmen dengan telah apa yang sudah Anda ambil gitu pada jurusan tersebut, silahkan diselesaikan. Karena sekali lagi ingat, setelah kesulitan ada kemudahan, setelah gelap terbitlah terang. Maka setelah Anda merasakan sulitnya jurusan itu, maka akan ada masanya Anda melihat ke belakang, ternyata tidak seberat itu ya yang sudah kita lalui gitu, yang sudah Anda lalui. Ternyata bisa juga ya Anda melalui itu gitu, seperti itu. Jadi jurusan apapun itu tolong dijalani, tolong diselesaikan, karena mungkin itu ada titipan amanah dari orang tua, ada doa-doanya orang tua yang kita tidak tahu, mungkin di masa depan itulah yang akan mempermudah hidup kita. Begitu. Jadi silahkan dijalankan hobinya, silahkan berkuliah dengan betul, dilakukan semaksimal mungkin. Bila pun hasilnya belum maksimal, tapi Anda telah melakukan upaya yang maksimal, ya mau bagaimana lagi, itu udah kehendak yang di atas gitu kan. Anda sudah maksimal namun hasilnya tetap seperti itu, setidaknya telah mengurangi resiko kekecewaan pada lain hari karena Anda telah maksimal, seperti itu. Jadi tetap semangat melaksanakan studinya, selesaikan, tanggung jawab, jika punya hobi tetap jalankan. Oke, see you, thank you.